Perkenalkan, nama saya Gandhi Prasetyo. Sini saya sebagai pengelola atau kepala unit. Umbul Kemanten itu terletak di Desa Sidowayah, Kecamatan Kulonharjo, Kabupaten Klaten. Ini perbatasan antara Desa Wulung, Kecamatan Wulung. Asal usul mulanya ini tentang sejarah sebenarnya, Mas. Nah, jadi itu dulu itu dari sejarah dari orang tua-tua dulu itu ada sepasang pengantin. Nah, sepasang pengantin itu kalau adat Jawa itu kan istilahnya sebelum acara itu kan ada apa namanya, Mas? Kayak larangan. Nah, dia itu sepasang pengantin itu melanggar larangan adat Jawa gitu. Nah, ternyata dia melanggarnya. Dia pas tepatnya di Umbul Kemanten ini. Nah, yang cowok itu hilangnya di Umbul Kemanten. Nah, terus yang cewek itu hilangnya di Umbul Pelem. Jadi kan itu sejarahnya yang dulu dari orang tua itu seperti itu, Mas. Nah, terus ada lagi cerita-ceritanya. Terus ada lagi cerita itu dari putri keraton Solo. Kalau nggak Solo apa Pengging gitu. Itu putri-putrinya itu kalau mandi itu di Umbul Kemanten. Nah, pas mandi itu kakinya itu keinjek siput kecil yang hitam. Kalau di sini tuh di Jawa sini namanya sompel. Sompel itu. Lah, terus istilah Jawanya itu disedake. Kalau bahasa Indonesia dikutuk lah. Nah, dikutuk itu sompelnya tuh tumpul semua. Nah, nggak ada yang lancip. Tapi di daerah Umbul Kemanten sompel itu tumpul. Tapi di luar Umbul Kemanten sompel itu lincip. Gitu. Nah, ada yang unik, lebih unik-uniknya dari Umbul Kemanten sendiri. Nah, ini sejarah dan mitosnya lagi itu uniknya itu kalau mau pengantin itu ada kayak mandi siraman. Nah, lebih bagusnya itu mandi sini dulu. Gitu. Mandi sini. Terus kedua uniknya itu kalau punya penyakit apa-apa di Umbul Kemanten ini bisa buat berobat. Entah itu berobat apa, sakit apa. Saya sendiri percaya karena gini, ada orang Solo itu istrinya itu sakit, bener-bener sakit, dibawa kemana aja nggak sembuh. Nah, tapi suaminya itu tiap malam itu punya rombongan selalu kungkum di sini. Ya mitosnya kayak ya istilah kayak mistik apa gimana lah, saya kurang tahu. Nah, lah rombongan suaminya itu punya rencana, apakah istriku dimandiin di sini? Nah, ternyata dibawa ke sini, Mas. Dibawa ke sini, dimandiin di sini, dibopong, dimandiin. Berapa hari gitu sembuh. Nah, ini percaya nggak percaya, nyata nggak nyata, di logika sih sendiri nggak bisa gitu. Nah, berapa hari udah sembuh, istrinya tuh dibawa sini, kenalin ke saya. Ini loh, Mas, istri saya yang sakit yang saya ceritain sekarang udah sembuh gitu. Saya sendiri kan juga percaya nggak percaya gitu. Nah, itu yang bikin lah ketiga kalinya ini ada, kalau percaya, kalau belum dapat jodoh, belum dapat kalau mandi sini kita yakin insya Allah pasti langsung dapat jodohnya gitu. Nah, kalau masalah pohon-pohon ini usianya itu saya sendiri kurang tahu. Tapi dengan orang-orang spiritual itu dia pernah ngomong, kebanyakan sih ngomong itu udah ratusan tahun. Udah ratusan tahun, udah lama itu. Terus kemarin
ada juga kejadian duka lah di Umbul Manten itu tanggal 12 bulan Desember tahun 2019 ya, 2019 itu kan pohonnya tumbang, ada 3 pohon tumbang itu sebelum Ponggok, 1 minggu sebelum Ponggok kan di sini dulu, terus seminggunya kan di Ponggok itu tumbang guys, semuanya berantakan. Setelah itu kita mulai pengelolaan baru, tita rehab baru gitu. Buat pengembangan sudah kayak gini itu kita mulai dari pas tumbangnya pohon mas, itu 2019 akhir Desember kan. Setelah itu kita kan biayanya kan banyak banget mas, kita sedikit-sedikit kita benerin talut, benerin dulu yang penting yang utama-utama dulu. Setelah itu kan kita juga harus berpikir apalagi yang kita kembangkan, ya bisa kayak cara kayak gini gitu. Terus rencana lagian kita masih juga pengembangan, kita kan juga umbul kayak wisata air di Klaten kan banyak, tapi kita harus punya ide-ide tersendiri. Nah, kita harus bukannya saingan ya mas, kita harus gimana caranya. Insya Allah kedepannya kan kita lebih ini. Nah insya Allah tahun ini kalau nggak tahun depan kita pengembangannya ke arah utara. Itu kita juga udah bikin konsep, kita juga udah deal-dealan yang punya tanah itu, kita tinggal mulai aja, kita perencana aja, tapi kan kita harus nunggu momen-momen dulu gitu mas. Kalau pengembangan di sini kan pengelolaan sebenarnya dari BUMDes. Nah BUMDes, tapi BUMDes kan harus kita lempar dari untuk pengelola, semonggo mas pikirnya piye, tapi kan kita selalu koordinasi gitu kan. Nah dari BUMDes ini kan tidak punya di Umbul Manten aja, BUMDes Sidowaya itu ada Umbul Manten, Sibelara, Kampung Dolanan, terus ada Kampung Lalu Lintas, terus apa lagi ya, depannya mas agak lupa malah aku. Nah itu kan dikembangkan dari pemuda, berarti pemuda itu suruh terjun, yang jadi kan pemuda yang pikirannya fresh. Jadi BUMDes cuma di kantor aja, kita cuma kepala pengelola punya ide-ide gimana. Nah kedua juga buat pemberdayaan warga pemuda semuanya. Jadi BUMDes Sidowaya itu kan targetnya itu kan buat pemberdayaan pemuda, yang nganggur itu bisa kerja semua. Daripada kerja di pabrik, mending kerja di sini, hitungannya gajinya sama. Nah gitu, intinya pemberdayaan mas gitu. Kalau marketing itu kita cuma ke media sosial, itu paling cuma di IG Umbul Manten ID, itu yang resmi. Umbul Manten IG-nya itu banyak, tapi yang resmi cuma 1, Umbul Manten ID gitu. Nah, kadang kan pengunjung selalu foto selalu. Nah dari itu mas, kita udah begini IG, tapi setelah pengunjung selalu menyebarluaskan. Alhamdulillah, terima kasih buat pengunjung semuanya gitu. Semua komunitas wisata air tirta air Kabupaten tetap semangat selama pandemi ini, jangan lemah gitu. Kalau dari pemerintah sendiri saya juga minta itu kalau ngasih pengarahan apa-apa jangan dadak kan, itu harus beberapa hari. Kalau tutup jangan kayak kemarin itu kan tiba-tiba malam ngasih kabar besok tutup. Nah aku sendiri yang di lapangan itu yang benar-benar susah itu cuma pesan aja buat pemerintah gitu, kalau tutup ya nggak apa-apa, saya juga ngikutin peraturan gitu. Tapi yang penting teman-teman wisata tirta air Kabupaten Klaten tetap semangat. Jangan lupa share, like, subscribe ke channel Haji Sun. Mantap.